Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di saluran informasi kebumian dan kegunung apian. Di konten sebelumnya sudah kita ceritakan jejak dan fakta-fakta awal keberadaan gunung api Purba Batur, tataan geologi atau bentang alam Wedhiombo yang sangat khas mencirikan aktivisme tektonik vulkanik purba. Kali ini kita akan menuntaskan cerita tentang sejarah terbentuknya gunung api Purba Batur di kawasan Wedhiombo, Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih mengutip laporan hasil penelitian Gendut, Hartono, dan Sutekno Bronto di Jurnal Geologi volume 2 September 2007, keberadaan gunung api Purba dapat diidentifikasi dari berbagai faktor pendukung yang mencirikan adanya sisa tubuh gunung api. Secara geologis, faktor-faktor pendukung terhadap keberadaan fosil gunung api Wedhiombo di Gunung Kidul telah teridentifikasi. Identifikasi diawali dengan memasukkan aspek pembelajaran gunung api masa kini untuk penggambaran karakteristiknya. Geomorfologi gunung api kerucut masa kini sudah tidak tampak lagi pada fosil gunung api Wedhiombo. Namun kesan kerucut yang dibentuk oleh sisa tubuh fases proksimal, yaitu satuan lava dan satuan breksi, masih dapat dikenali. Kesan kerucut tersebut diperlihatkan oleh pasangan sayap-sayap yang masih tampak simetris, yaitu sayap barat tinggian daerah Siung, sayap timur tinggian Gunung Manjung, sayap timur laut tinggian Dusun Nampu, dan sayap barat laut di tinggian Dusun Pesewan. Sementara ujung sayap bagian dalam perlihatkan lereng lebih terjal dibandingkan dengan ujung sayap yang menjauhi sumber erupsi. Di samping mencerminkan kemiringan batuan yang menyebar dan memancar menjauhi sumber erupsi purbanya. Kemiringan batuan tersebut merupakan kemiringan awal yang dikontrol oleh proses magmatisme dan vulkanisme setempat dalam perjalanannya membangun tubuh gunung api. Hasil rekonstruksi terhadap unsur-unsur utama geomorfologi gunung api memperlihatkan adanya massa batuan gunung api yang hilang. Fase pembangunan kemungkinan berlangsung dalam waktu cukup lama, kemudian diikuti oleh fase destruksi. Fase destruksi di sini ditunjukkan pembentukan kawah Wedhiombo dan intrusi Gunung Batur. Artinya setelah melalui fase konstruksi dan menjalani masa istirahat yang panjang, gunung api ini aktif kembali dengan letusan yang dahsyat, membongkar tubuh kerucut gunung api termasuk batuan korok bagian atas dan akhirnya membentuk kawah Wedhiombo. Secara petrologis, letusan dahsyat gunung api yang diikuti pembentukan kaldera dicirikan oleh batu apung, sedangkan magma yang mengalami proses diferensiasi tingkat lanjut berhubungan dengan energi letusan dan komposisi batuan yang dihasilkan cenderung lebih asam. Di samping itu, berdasarkan kriteria indeks letusan gunung api, periode pembangunan berkaitan dengan kegiatan gunung api yang bersifat lelehan dan letusan kecil, indeksnya atau VEI 1-4. Sedangkan yang bersifat perusakan berkaitan dengan kegiatan gunung api yang bersifat letusan dahsyat dengan indeks letusan atau VEI antara 5-8. Penyebaran batuan gunung api kawasan Wedhiombo ini relatif berarah barat ke timur dengan kemiringan perlapisan batuan mengikuti bentuk struktur bukanya. Artinya kemiringan perlapisan batuan penyusun tersebut bila direkonstruksi akan membentuk suatu antiklin simetris atau kerucut gunung api. Namun antiklin yang dimaksud di sini karena adanya akumulasi material gunung api yang terus-menerus di sekitar kawah pada waktu aktif, sehingga kemiringan batuan terbentuk merupakan kemiringan awal. Hasil rekonstruksi menunjukkan lokasi kawah purba sebagai lubang keluarnya magma tersebut pada batuan intrusi, yaitu di puncak Gunung Batur dan Teluk Wedhiombo atau yang disebut sebagai fasies pusat gunung api. Suatu aktivitas gunung api dimulai dari pusatnya dan menyebar secara memancar. Batuan intrusif atau batuan beku dan batuan piroklastika akan semakin banyak ditemukan dekat dengan sumbernya, sedang ke arah distal akan semakin banyak ditemukan batuan asal gunung api yang bertekstur klastika.
Fasies pusat atau pasca vulkanisme juga menghasilkan endapan-endapan logam berharga beserta mineral ikutan lainnya seperti barit, kaolin, traspirit, dan sebagainya. Gunung api di sini memberikan gambaran terhadap penyebaran material yang dihasilkannya tidak luas. Diameter kawah kurang dari 2 km. Tidak dijumpai batu apung dan gunung api tersebut kecil dengan kriteria letusan kecil atau sebagai kuluk dalam aturan Sandi Stratigrafi Indonesia 1996. Fasies medial dan fasies distal kuluk Gunung Batur Wedhiombo yang tidak tersingkap pengempunan karena ditutupi batu gamping formasi Wonosari Punung. Berdasarkan komposisinya terdapat hubungan genesis antara batuan intrusi di fasies pusat dengan batuan fragmental dan lava di fasies proksi. Di samping hal tersebut terdapat beberapa alasan yang menunjukkan lingkungan pengendapan darat, yaitu tidak dijumpainya fragmen koral dan struktur bantal pada lava. Banyak dijumpainya bom dan blok gunung api, struktur vesikuler pada lava dan fragmen breksi andesit, dan ditunjukkannya warna merah hasil oksidasi. Kemudian diikuti pengendapan asal laut yang ditunjukkan oleh pola penyebaran batu gamping formasi Wonosari Punung yang melingkungi tubuh gunung api tersebut. Secara umum stratigrafi bagian bawah disusun oleh batuan gunung api breksi andesit formasi Wuni yang terdiri atas tuf, batu pasir tuf, batu lano setempat bersisipan lignit berlensa batu gamping. Mengandung kayu terkersikkan dan dijumpai banyak fosil. Umur Miosen Tengah hanya dijumpai pada batu gamping sebagai lensa dalam batu pasir tuf dengan fosil penunjuk. Umur Globigerina SP dan Gibsina SP. Secara tidak selaras di atasnya diendapkan batu gamping formasi Wonosari. Hal ini menggambarkan adanya perubahan lingkungan pengendapan asal darat ke arah laut. Pandangan umum ini menggambarkan kurang adanya pemikiran lengkap terhadap suatu fenomena alam, yaitu asal-usul gunung api. Terlebih lagi pemberian material penyusunnya hanya dikaitkan dengan batuan yang secara lokasi tipe stratigrafi berada jauh di sebelah timur lokasi, yaitu di daerah Pacitan, Jawa Timur. Seperti hasil pemberian lengkap di atas, stratigrafi daerah Wedhiombo disusun oleh perselingan lava dan breksi andesit, tuf, dan batuan intrusi serta batu gamping. Batuan gunung api fragmental secara genesis berhubungan erat dengan batuan intrusinya. Artinya, batuan gunung api produk ekstrusi dan batuan intrusi berasal dari komposisi magma yang sama, yaitu seritolite atau kandungan potasiumnya rendah. Sementara itu batuan yang dihasilkan berkomposisi andesit-dasit. Hal tersebut memberikan suatu gambaran bahwa magma yang menghasilkan batuan gunung api di daerah Wedhiombo telah mengalami proses diferensiasi pada tingkat menengah. Selanjutnya pada akhir kegiatan magmatisme vulkanisme, sisa fluida, panas dan unsur-unsur biji yang terkandung masih berjalan. Produk yang menunjukkan kegiatan tersebut terjadi di fasies pusat adalah dijumpanya batuan yang mengalami pelapukan alterasi hidrotermal. Gambar perajaan batuan juga menjelaskan tentang perbedaan seri magma Gunung Batur Wedhiombo dengan seri magma di Pegunungan Selatan, Gunung Api Galunggung, dan Hawaii. Komposisi magma Gunung Batur menunjukkan potasium rendah, sedangkan batuan gunung api di daerah Pegunungan Selatan menunjukkan potasium menengah. Kandungan silika batuan gunung api daerah Wedhiombo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan silika dari Gunung Galunggung dan Hawaii. Hal ini menunjukkan magma asal ketiga lokasi tersebut belum mengalami proses diferensiasi. Di sisi lain, diagram tersebut juga menunjukkan atau menerangkan variasi batuan gunung api yang terbentuk, yaitu Pegunungan Selatan disusun oleh batuan yang beragam, mulai dari berkomposisi basal hingga dasit. Sedangkan batuan gunung api daerah Wedhiombo berkomposisi andesit dasit. Hasil analisis ini berhubungan dengan tataan tektonik daerah Pegunungan Selatan secara umum dan khususnya terhadap vulkanisme Wedhiombo, yaitu kelompok batuan gunung api yang dihasilkan berasosiasi dengan subduction. Karena batuan penyusun daerah Wedhiombo dan daerah sekitar timur berumur tersier, maka tataan tektonik mengacu pada kegiatan pergerakan lempeng dan subduction berumur tersier juga. Tataan tektonik tersebut adalah pergerakan lempeng Samudra Hindia Australia dari arah selatan ke arah utara dan menunjam di bawah Pulau Jawa. Berdasarkan tataan tektonik umum Pulau Jawa dan mengacu pada petrologinya, Gunung Api Purba Wedhiombo diperkirakan menempati posisi paling selatan dibandingkan dengan daerah sekitar dan atau yang paling dekat dengan Palung Jawa.
Tataan tektonik tersebut juga memberikan kontribusi keberadaan gunung api Wediombo menempati bagian busur Sunda di Indonesia. Keberadaan gunung api Batur Wediombo ini jelas berkaitan struktur geologi yang membangun Pulau Jawa. Artinya, awal kegiatan magma di dalam kerak bumi dipicu oleh retakan-retakan sistemik kerak bumi sebagai jalan keluarnya magma ke permukaan, sehingga membangun tubuh gunung apinya. Keberadaan gunung api daerah Wediombo kemungkinan diawali oleh retakan kulit bumi yang relatif berarah utara selatan atau mengikuti pola meratus. Selain itu didukung oleh bentuk teluk Wediombo dan juga kubah gunung Batur yang relatif memanjang berarah utara selatan. Nah, dari penelitian dua pakar geovolcano atau geopaleo volcano inilah bisa dipastikan sumber erupsi gunung api purba di kawasan Tenggara ini berpusat di Gunung Batur dan Teluk Wediombo. Letusannya pada masa silam pernah bersifat destruktif atau menghancurkan yang membentuk kawah Wediombo serta memunculkan intrusi batuan Gunung Batur. Pemirsa, saya sekarang berada di sisi timur Teluk Wediombo. Di belakang saya ini, di belakang kamera ini dan di arah belakang saya tempat saya berdiri ini dan termasuk yang ada di sana, ini adalah magma yang sudah membeku hasil atau produk aktivitas vulkanik Gunung Api Purba Batur. Gunung Api Purba Batur di mana tempatnya? Dia ada di sebelah kanan dari tempat saya duduk ini, ada di ujung Teluk Wediombo. Erupsi demi erupsi, letusan demi letusan pada masa jutaan tahun lalu berlangsung di tempat ini. Dan ini menghasilkan jejak yang sangat nyata bisa disaksikan. Mungkin tidak banyak orang yang kemudian mengetahui, memahami bahwa disinilah terdapat jejak nyata aktivitas erupsi gunung berapi purba. Mungkin orang hanya akan melihat bahwa di sini ada batu-batuan yang unik, yang tidak seperti di pantai-pantai karang lain di pesisir selatan Pulau Jawa, lebih khusus lagi di Kabupaten Gunung Kidul. Dan memang batuan yang ada di sini berbeda dengan batuan karang. Inilah jejak gunung api purba Batur di Wediombo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian pemirsa seri riwayat pembentukan gunung api purba Batur Wediombo yang jejak lava bekunya berserakan di sepanjang pesisir Kapenawon Girisubo, mulai dari Watu Lumbung, kemudian di Pesewan, Teluk Wediombo hingga pantai Jungwok, Nampu dan sekitarnya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda senantiasa sehat walafiat, panjang umur, bahagia lahir batin. Salam lestari bumi kita.